Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan pada edisi tanggal 17 Desember tahun 2024, di mana kita saat ini sedang berada di penghujung tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya hingga saat ini. Dan pada hari ini menarik sekali untuk kita renungkan dari bacaan Injil, di mana diperdengarkan kepada kita tentang silsilah Yesus menurut Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, dalam bacaan Injil hari ini silsilah Yesus dimulai dari Abraham yang kemudian mempunyai anak bernama Ishak, Ishak mempunyai anak bernama Yakub, dan hingga Yakub mempunyai Yusuf, suami Maria yang kemudian melahirkan Yesus yang disebut dengan Kristus. Mungkin bagi banyak orang ketika kita mendengarkan silsilah tentang Tuhan Yesus, suatu bacaan yang agak membosankan. Karena kita hanya mendengarkan apa? Daftar nama, daftar silsilah. Namun setidaknya ada 5 hal yang dapat kita renungkan dari silsilah Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah rencana Allah itu hadir dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Dalam konteks ini, silsilah tentang Yesus bukanlah suatu kejadian yang terjadi begitu saja secara acak, atau bukan merupakan suatu kebetulan begitu saja. Itu adalah suatu rencana Tuhan yang terungkap dalam sepanjang sejarah bagaimana rencana penyelamatan Allah itu terjadi dalam kehidupan umat manusia mulai dari Abraham dan digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja melalui dari generasi ke generasi untuk menggenapi janjinya kepada Abraham. Kita lihat bahwa ini adalah Allah yang menggenapi janjinya kepada Abraham, Allah perjanjian. Di mana kalau Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapi apa yang menjadi janjinya kepada umat manusia. Kemudian hal yang kedua adalah, ternyata juga dalam silsilah itu disebutkan juga kehadiran orang-orang yang tidak sempurna. Silsilah Yesus juga menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam diri orang-orang yang dalam tanda petik tidak sempurna. Contohnya Daud, seorang yang berdosa besar. Karena apa? Karena mengambil Batsyeba, yang adalah istri Uria. Atau Tamar, yang juga melakukan tindakan-tindakan kontroversial. Ini adalah pengingat bahwa Tuhan memakai kita meskipun kita tidak sempurna, bahkan dalam keterbatasan maupun juga kegagalan-kegagalan kita. Kemudian poin yang ketiga adalah Yesus sebagai putra yang diberkati. Nama Yesus disebutkan pada bagian akhir dari silsilah ini menunjukkan dari puncak dari kisah yang begitu panjang. Di sini Yesus sesungguhnya menjadi pemenuhan dari rencana keselamatan Tuhan. Dalam perjalanan panjang silsilah ini kita lihat bagaimana dinamika kehidupan manusia. Dan Yesus menjadi penggenapan, pemenuhan dari rencana, sebagaimana juga yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Kemudian hal yang keempat adalah kita juga merenungkan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Allah kita adalah Allah perjanjian. Jadi Dia setia kepada janjinya. Meskipun bangsa Israel kerap kali tidak setia, tetapi Dia tetap menjaga, tetap memenuhi janjinya melalui keturunan Abraham, Daud, dan akhirnya sampai kepada Yesus Kristus. 14 garis keturunan pertama. Mulai dari Adam, kemudian 14 garis keturunan yang terakhir sampai kepada Yesus Kristus. Ini mengingatkan bahwa meskipun dalam perjalanan hidup, kita juga seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan, tetapi kesetiaan Tuhan akan tetap berlangsung dalam kehidupan kita
untuk menggenapi janji-janjinya. Kemudian yang terakhir adalah kita diajak untuk merenungkan bagaimana peranan dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita berpatokan dari silsilah Yesus ini. Ini menjadi suatu cerminan bagaimana kita juga melihat hidup kita sendiri. Apakah kita merasa tidak sempurna atau terjebak dalam kegagalan kita? Ingatlah bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja bahkan di dalam keterbatasan kita untuk membawa kemuliaan baginya. Kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Ini mengajarkan kita untuk terus berharap, terus percaya akan penyelenggaraan kasih-Nya, akan kehadirannya yang senantiasa bekerja di dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihat rencananya secara langsung.